Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya Banin di Ipus Channel yang akan membahas tentang konflik dewasa versus konten dewasa. Jadi ini sempat terjadi simpang siur di mana saat ini saya adalah seorang editor akuisisi di platform Good Novel yang sesekali saya akan memberitahukan kepada para penulis yang ada di bawah naungan saya bahwa ketika kita menulis di sebuah platform, apalagi platform berbayar, itu segmentasi pembacanya rata-rata adalah pembaca pria dan pembaca wanita yang usianya kemungkinan besar bukan remaja. Kita bisa menalar sendiri kalau pembaca remaja di bawah usia 15 tahun itu kemungkinan besar mereka akan cenderung lebih memilih platform gratisan. Ini poin-poin pentingnya. Sementara untuk pembaca-pembaca yang berada di rentang usia 20 tahun ke atas, entah itu pria, entah itu wanita, pria atau wanita, mereka itu semacam memiliki kebebasan untuk mengelola keuangan mereka. Mereka bebas memilih untuk menentukan alokasi uang tersebut digunakan untuk hiburan apa, termasuk hiburan membaca novel. Nah, balik lagi, ketika saya mengatakan bahwa usahakan, karena segmentasi pembacanya ini adalah para orang-orang yang sudah berada di rentang usia 20 tahun ke atas, maka konflik yang diangkat juga harus konflik dewasa. Oh, kalau gitu sorry kak ya, saya nggak berani untuk nulis itu cerita 21 plus. Saya nggak berani kalau nulis yang mengandung konten seksual, saya takutnya nanti bakal dapat dosa atau saya malu sama keluarga, macam-macam. Menurut saya itu adalah miskomunikasi. Yang saya maksud cerita untuk orang dewasa itu tidak selalu memuat konten dewasa. Nah, ini jadi saya jelaskan di sini agar mungkin di antara kalian juga lebih pay attention sama hal ini ya. Jadi cerita untuk orang dewasa itu tidak melulu harus mengandung unsur dewasa. Ini poin pentingnya. Unsur dewasa, maksud saya konten dewasa yang 21 plus, yang ada adegan ranjang yang semacam seperti itu. Kalaupun kalian ingin memasukkan unsur konten dewasa 21 plus adegan ranjang macam-macam, ya itu menjadi hak kalian pribadi sih. Tetapi di sini yang mau saya tekankan adalah konflik dewasa. Apa bedanya sama konten dewasa? Konten dewasa di sini lebih khusus saya rujukkan, lebih khusus merujuk pada adegan ranjang dan semacamnya. Seperti itu ya teman-teman. Sementara konten dewasa ini yang akan saya bahas. Nah, di sini saya akan mengambil satu contoh karya dari penulis saya sendiri, yaitu Kak Lintang. Saya sebut nggak apa-apa ya Kak Lintang. Nah, Kak Lintang ini menulis sebuah cerita yang sangat menarik sekali jika dibaca oleh pembaca remaja, yang mana konfliknya ini si tokoh utama perempuan diputuskan mendadak oleh pacarnya setelah berkencan selama 4 bulan. Diputuskannya ini dalam suasana yang romantis teman-teman, di sebuah kafe yang ya romantis, di sebuah suasana yang enak, tapi kemudian diputuskan oleh pacarnya yang sudah menjalin asmara selama 4 bulan, dimana si tokoh utama perempuan ini sudah bucin banget sama si tokoh laki-laki ini. Nah teman-teman, contoh alur seperti yang saya sebutkan tadi, yaitu diputuskan oleh pacar setelah 4 bulan menjalin asmara dan diputuskan di sebuah kafe yang romantis, itu adalah cerita yang sangat-sangat diminati oleh pembaca remaja, tetapi tidak selalu diminati oleh pembaca dewasa, pembaca usia dewasa gitu ya. Sekali lagi, itu bukan contoh novel yang kurang menarik. Itu adalah novel yang menarik untuk segmentasi pembaca tertentu. Tetapi karena kita berbicara tentang platform berbayar, platform yang didominasi oleh pembaca-pembaca yang sudah berumur, nah jadi kita harus menyesuaikan juga dengan kehidupan mereka, kehidupan orang-orang dewasa. Nggak apa-apa ambil tokoh yang remaja. Misal kayak tadi si MC ini dibuat usianya
19 tahun, si laki-laki dibuat usianya 20 tahun atau 21 tahun. Boleh-boleh aja pakai usia remaja atau dewasa muda, tetapi tetap konflik yang diangkat adalah konflik untuk pembaca dewasa. Contoh untuk misalnya dengan alur yang sama ya tadi ya, si tokoh utama perempuan diputuskan di sebuah kafe yang romantis misalnya, seperti itu gambaran umumnya. Nah, kalau hanya sebatas seperti itu kan cocoknya untuk pembaca remaja. Nah, kalau ingin memasukkan konsep itu ke dalam pembaca dewasa, itu bisa dikasih bumbu, misalnya banget ini si MC perempuan ini ternyata sudah mau menikah dengan si MC laki-laki ini, meskipun mereka baru berpacaran selama 4 bulan, tapi ternyata dalam waktu yang singkat tersebut mereka sudah merencanakan sebuah pernikahan. Nah, di hari mereka bertemu itu posisinya undangan sudah jadi, kemudian catering sudah pesen, WO untuk gedung macam-macam itu sudah fix semua, tinggal mau menikah. Tetapi ternyata kemudian si MC laki-laki, anggap saja laki-laki namanya Kevin gitu ya. Nah, si Kevin ini ternyata mendadak pergi meninggalkan si perempuan misalnya namanya Ariana. Padahal untuk kasus hubungan mereka itu sudah merencanakan pernikahan yang akan digelar misalnya 1 bulan lagi, semuanya sudah siap. Ini adalah satu jenis penambahan masalah dalam konsep yang sama, yaitu si Ariana ditinggalkan oleh si Kevin di sebuah kafe, tetapi posisinya bukan lagi mereka hanya sebatas pacaran. Karena posisi pacaran kemudian ditinggalkan ini rata-rata adalah cerita yang digemari oleh remaja saja. Nah, jadi untuk pembaca dewasa, untuk pembaca usia dewasa itu usahakan hindari untuk membuat sebuah konflik yang hanya melibatkan perasaan saja. Tadi di contoh yang pertama itu tadi kan si Ariana ditinggalkan oleh si Kevin setelah pacaran 4 bulan dan diputusin di sebuah kafe. Nah, ini hanya melibatkan perasaan, yang mana satu unsur saja ini kurang begitu berat dirasakan oleh pembaca usia dewasa. Caranya bisa menambah beban masalahnya menjadi bertumpuk-tumpuk atau diberatkan. Contoh yang tadi kan pernikahannya sudah disiapkan semua, yaitu apa itu tadi, undangan macam-macam sudah siap, tapi kenapa tiba-tiba Kevin mau membatalkan atau putus sama si Ariana ini. Nah, ini kan satu tambahan beban. Kemudian mau ditambah lagi biar lebih dramatis, misalnya ternyata si Ariana ini sudah terlanjur menyombongkan calon suaminya kepada mantan pacar Ariana yang benar-benar pernah menyakiti Ariana. Nah, ini kan berarti beban mental juga buat si Ariana. Dia sudah keluar ke mantan pacarnya yang dia benar-benar pengen balas dendam ke mantan pacarnya. Ini loh, dulu kamu bilang kalau setelah putus sama kamu aku nggak bakal ada yang mau sama aku. Nih, aku udah punya undangannya gitu kan. Misal si Ariana sudah mencongkakkan si Kevin di depan mantan pacarnya. Tapi ternyata di hari itu Kevin justru mau pergi meninggalkan Ariana. Nah, ini kan menambah beban masalahnya si Ariana, sehingga pembaca usia dewasa itu lebih pay attention lagi. Wah, kasihan banget si Ariana, udah seperti itu, udah semuanya ready, pasti keluar uang juga untuk undangan, untuk catering, untuk macam-macam, tapi ternyata ditinggalkan. Kemudian udah bilang juga sama mantan pacarnya, tetapi ternyata ditinggalkan juga. Pasti ini beban malu, beban macam-macam gitu ya, insecure macam-macam. Kemudian ternyata ada lagi, ternyata si Ariana ini juga telah membuat keluarganya yang berada dari luar negeri, entah itu TKW atau stay di luar negeri macam-macam, itu balik ke Indonesia demi mau merayakan pernikahannya si Ariana ini. Nah, apa jadinya setelah dia membuat repot semua orang, ternyata pacarnya ini justru meninggalkan dia. Nah, itu kan masih sama ya, usia tokohnya masih sama, masih 19 tahun si Ariana ini, tapi karena kita menambahkan beberapa atribut masalah ke dalam kehidupan si Ariana ini, nggak cuma
masalah dia diputuskan oleh Kevin, tapi masalah pernikahannya gagal, kemudian semua catering macam-macam sudah dibayar tapi sia-sia, rugi uang, rugi materi, kemudian dia juga harus menanggung malu di depan mantan pacarnya, kemudian dia juga sudah merepotkan seluruh keluarganya yang berada di luar negeri untuk balik ke Indonesia hanya untuk menyaksikan sebuah gagalnya pernikahan. Nah, itu kan sebuah masalah yang lebih berat. Sekali lagi, ini tidak ada unsur ranjangnya, itu kan, gitu kan teman-teman. Nah, jadi ketika saya mengatakan bahwa untuk menulis di sebuah platform berbayar, kalian harus membuat sebuah cerita yang cocok untuk usia dewasa, itu tidak sama artinya dengan membuat cerita dengan konten dewasa atau konten ranjang seperti itu, teman-teman. Jadi tolong jangan disalah artikan. Meskipun kalian juga sah-sah saja, itu hak-hak kalian untuk membuat sebuah cerita dengan konten dewasa atau konten 21++, tapi lebih khusus untuk yang saya katakan kepada para penulis saya, kepada kalian semua, kalau kalian adalah anak-anak di editor akuisisi saya, menulis dengan konflik dewasa itu lebih ke konflik-konflik yang seperti saya jabarkan tadi. Jadi tidak selalu atau tidak hanya melibatkan perasaan, tetapi bisa juga melibatkan tanggung jawab, melibatkan beban mental, melibatkan macam-macam seperti itu. Itu bisa lebih mengena kepada pembaca usia dewasa. Jadi seperti itu ya teman-teman. Jangan lupa mampir ke novel saya yang ada di Good Novel. Yang pertama berjudul Menjadi Kekasih CEO Brengsek, dan yang kedua berjudul Pendekar Benua Timur. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.